Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum sahur kah? Sudah sahur semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ketahuan 2 piring. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyashrahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia serta hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sampai dengan detik ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, kesehatan dan waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di masjid ini, dalam rangka pesantren kilat SMA Negeri 5. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 5 Berau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita memasuki hitungan ke-6 dan ke-7. Betul apa betul? Kenapa 6 dan 7? Karena ada yang duluan, hari Sabtu mengawalinya, dan ada yang hari Ahad. Adik-adik hari apa? Ya sudah, tidak usah dijawab. Begitu masuk bulan Rajab, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi begitu masuk bulan Rajab, Rasulullah menganjurkan, mengajarkan tentang doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Maka hari ini kita sudah masuki hitungan yang ke-6 bulan Ramadan 1443 Hijriah. Artinya kita sudah menyelesaikan 5 hari melaksanakan ibadah puasa. Doa yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Rajab dijawab oleh Allah hari ini, bahwa kita sudah disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berdoa, diberikan keberkahan di bulan Rajab, diberikan keberkahan di bulan Sya'ban,
lalu kemudian kita minta kepada Allah agar kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwa Ramadan ini memiliki keutamaan-keutamaan, memiliki fadilah-fadilah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh berdoa, meminta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Doa-doa yang kita minta kepada Allah salah satunya adalah diberikan keberkahan bulan Rajab dan Syaban, lalu kemudian kita disampaikan kepada bulan Ramadan ini. Ada sesuatu yang besar di dalam bulan Ramadan ini. Itulah yang akan kita coba uraikan, keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadan. Bisa diulang? Keutamaan bulan Ramadan. Ada sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama bulan Ramadan adalah bulan takwa. Makanya begitu bulan Ramadan tiba, orang-orang beriman itu dengan semangatnya untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 ayat yang sudah sangat familiar, yang sangat mendasari daripada perintah ibadah puasa ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang sudah hafal ayat ini? Yang putri? Ada yang hafal? Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang putri ada yang hafal? Kalau ada yang hafal angkat tangan. Ayo. Atau yang putranya ada yang hafal? Yang hafal angkat tangan. Enggak ada yang hafal? Yang putri ada yang hafal ini? Quran surat Al-Baqarah 183. Ada yang hafal enggak ini? Yang putra, ayo angkat tangan maju. Ada? Putri? Silakan maju sini. Coba bacakan. Ulang. Ulang lagi, ulang. Ya. Ada yang selisih tadi. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Kalah yang laki-laki. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dasar perintah daripada puasa.
Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atasmu berpuasa. La'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 183. Ini yang mendasari perintah ibadah puasa. Ada lagi yang mau maju? Nah, kalau sudah tahu kepengennya maju semua ini. Telat bro. Dari tadi dipanggil-panggil nggak mau maju. Jadi ini ayat sebagai dasar perintah untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Yang dipanggil dan diseru oleh Allah itu bukan hai sekalian manusia, bukan. Tapi secara khusus Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diseru oleh Allah di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini bukan seluruh manusia. Tapi kalau giliran menyembah kepada Allah, patuh dan tunduk kepada Allah, baru Allah itu menyeru kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakan engkau dan orang-orang sebelum engkau, la'allakum tattaqun. Ayat ini sama agar menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu bicara tentang puasa, ada persyaratan yang mesti dan wajib dipenuhi. Apa persyaratannya? Yang pertama itu adalah harus beriman. Makanya orang-orang yang bisa melaksanakan puasa itu tidak sembarang orang. Tidak setiap orang bisa melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Allah tahu persis sehingga Dia seru dan panggil khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Kenapa harus beriman baru bisa melaksanakan puasa? Karena kalau tidak beriman akan sangat berat melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Puasa itu tahu apa? Putranya, puasa itu apa? Menahan lapar, menahan nafsu, menahan haus. Jadi puasa itu menahan segala sesuatu selain makan dan minum, dari makan dan minuman, juga menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar kita menahan makanan dan minuman dari kita lapar dan haus, tapi juga segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Apa itu yang dapat membatalkannya? Mata dipuasakan, telinga, tangan, kaki dipuasakan, terlebih-lebih hati kita agar jangan sampai bersangka buruk, menghina, mencaci dan lain-lain sebagainya. Maka berpuasa itu kalau ukuran fisik, tentu adik-adik kita yang TK, SD itu sudah sangat sanggup kalau hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah puasa. Dilatih. Kita mungkin yang sudah terbiasa dilatih oleh orang tua kita dari TK, SD, SMP, tahan kita untuk tidak makan dan minum atau kita melaksanakan ibadah puasa hanya sebatas menahan makan dan minum. Tapi ternyata puasa itu kenapa persyaratannya harus beriman? Karena tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Lisan kita tidak boleh sembarang berbicara,
Tidak boleh kita menggunjing, memfitnah, mencela, memburukkan orang lain. Tangan kita tidak boleh mengambil haknya orang lain. Kaki kita tidak boleh melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Semuanya dilarang daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka persyaratan orang berpuasa yang pertama harus beriman. Karena orang yang beriman itu dia merasakan bahwa segala sesuatu, segala aktivitasnya, segala tindakannya, segala apa yang dia lakukan, dia yakin betul dia diawasi dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga modal inilah yang menjadikan keutamaan orang-orang yang bisa dan mampu melaksanakan ibadah puasa. Karena kalau dia tidak memiliki iman, maka sangat-sangat disayangkan, kata Rasulullah, betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi yang hanya dia dapatkan tidak lebih dari sekedar lapar dan haus. Nah, kita kalau kita tidak ingin termasuk apa yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa banyak manusia yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar saja. Siapakah orang-orang yang mengerjakan puasa lalu tidak mendapatkan pahala kecuali yang dia dapatkan hanya haus dan lapar? Itulah orang yang menganggap enteng iman yang dalam ada hatinya, sehingga dia tidak percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka persyaratan utama orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa haruslah didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah puasa ini lengkap semuanya. Dilatih kita tentang kejujuran, dilatih kita tentang kesabaran, dilatih kita tentang kegigihan, dilatih kita tentang semua apa saja ada di dalam ibadah puasa. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan takwa. Diseru oleh Allah orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, ini ditempa terus keimanannya, semakin yakin, semakin bagus, semakin kuat, lalu kemudian dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebayang tidak kalau kita puasa, begitu masuk waktu zuhur, Allahu Akbar. Jangan buka lo ya, ini bukan azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu zuhur masuk, panas terik matahari yang begitu melelahkan dan menghauskan, pergilah kita ke masjid, musalla, langgar, atau di mana kita ingin melaksanakan dan menunaikan sholat zuhur. Mulailah kita menuju tempat perwuduan. Kita buka keran pelan-pelan. Samping kiri kanan kita ada teman. Mulailah kita berwudu, berkumur-kumur dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sambil kita membasuh tangan. Mulailah kita berkumur-kumur. Begitu satu kali kumur-kumur, satu kali tegukan. Kumur-kumur yang kedua, satu kali tegukan. Kumur-kumur yang ketiga, satu kali tegukan. Berapa teguk? Berapa teguk? 3 kali tegukan yang kita masukkan ke dalam rongga mulut pada saat kita berwudu menjelang zuhur yang terik panas sekali. Di tengah-tengah kehausan kita, di samping kiri kanan ada teman. Nggak ada yang tahu kalau kita sudah korup air. Betul apa betul? Jadi teman kita di kiri dan kanan, kalau saja kita berwudu menjelang zuhur, lalu kemudian kita masukkan air sedikit saja,
Ketenggorokan kita sebagai penghapus haus kita, lelah kita. Maka tidak ada yang tahu kalau kita itu lakukan sudah 1 teguk, 2 teguk, bahkan sampai 3 kali tegukan. Kenapa itu tidak kita lakukan? Karena kita yakin Allah yang mengawasi kita. Maka urusan puasa ini bukan penilaian manusia. Boleh jadi kalau tadi subuh, sebelum subuh, bapak ibu kita makan dengan keluarga, makan bersama-sama. Tapi begitu di sekolah, siapa yang menjamin? Begitu nyampai di rumah, kita masih dalam kondisi berpuasa. Enggak ada yang tahu. Bapak ibu kita begitu kita pulang menjelang nanti berbuka puasa, taunya si A puasa, kalian berpuasa. Taunya seperti itu. Padahal ketika dia masuk ke toilet, ada aqua yang dibawa di sakunya. Begitu dia buang air ke toilet, karena hausnya sangat luar biasa, minumlah dia. Begitu dia minum, selesai, pulanglah ke rumah. Dilap bibirnya, biar kelihatan kering. Jalannya dibuat gentayangan seperti orang loyo dan kelaparan. Nanti begitu menjelang berbuka puasa, siap-siap juga orang sebagaimana orang yang bersiap-siap untuk berbuka. Bapak ibu kita, keluarga kita, sahabat, teman kita tidak pernah akan tahu kalau kita melakukan itu. Lihat kiri kanan dada orang, lihat kiri kanan tidak orang, minum. Tapi orang-orang yang beriman itu tidak pernah melakukan hal itu. Karena akan menjadi sia-sia puasanya kalau dia lakukan. Sehingganya inilah yang menjadi dasar persyaratan utama orang yang melaksanakan ibadah puasa. Apa persyaratan puasa? Apa? Harus beriman terlebih dahulu. Karena itulah yang menjadi dasar sehingga dalam pelaksanaan ibadah puasa kita, seberat apapun yang kita lakukan dalam menjalankan perintah Allah, karena imanlah yang menjadi ringan perintah puasa itu. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua disebut sebagai bulan doa. Ramadan ini dianjurkan kita untuk rajin-rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Maka doa kita di dalam bulan Ramadan ini dijamin akan dijawab oleh Allah setiap doa-doa kita. Tapi doanya dengan sungguh-sungguh. Dengan segala kesungguhan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, hari ini aku melaksanakan perintahmu ibadah puasa. Jadikanlah hamba ini ya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang sopan, menjadi anak yang memiliki akhlakul karimah. Itu doa-doa yang kita panjatkan. Sampaikan, ya Allah, cita-citaku. Kita sebutlah apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita. Kepengen jadi dokter, kepengen jadi menteri, jadi apa sajalah yang menjadi keinginan kita. Kita mohon terus kepada Allah dengan segala kesungguhan, karena yakin kita doa-doa kita yang kita munajatkan di dalam bulan Ramadan ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin yang sudah di kelas 12. Ini ada kelas 12, Bu. Kelas 10 semua. Berarti baru masuk SMA. Masih panjang perjalanan.
tantangannya juga masih banyak. Jadi baru memulai setelah lepas dari SMA, SMP, baru masuk ke SMA. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi generasi-generasi rebahan, generasi-generasi pengikut yang memang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita gaul, silahkan kita kece, silahkan kita hebat, tapi kehebatan dan kekecehan kita itu harus didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya hobi, kita yang punya kemampuan, kita yang punya kecenderungan, keahlian apapun yang kita miliki, tonjolkan kemauan, tonjolkan apa yang kita miliki itu. Tapi di dalam bulan Ramadan ini minta dengan segala kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala cita-cita kita dikabulkan olehnya. Karena bulan Ramadan inilah Allah berjanji untuk menjawab setiap doa yang kita mohonkan kepadanya. Yang kedua, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bulan takwa, bulan doa, lalu kemudian bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan, termasuk kita sebagai siswa dan siswi. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Baik itu kita membohongi orang tua, membohongi guru, bahkan kita berbohong sesama teman, itu sering dan selalu kita lakukan. Maka di bulan Ramadan ini peluang dan kesempatannya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di dalam bulan Ramadan ini mengampuni setiap dosa yang pernah kita lakukan. Apalagi kalau sudah usia SMA ini, insya Allah sudah balik semua. Yang putra, ada yang belum balik? Yang putra, ada yang belum balik? Gak usah malu. Saya belum dibalik, Pak. Paham nih balik? Ngerti balik? Yang putri ngerti balik? Gimana balik? Balik kanan atau balik kiri? Jadi pertanda balik itu dimulainya perhitungan kesalahan dan kebaikan yang kita lakukan. Disitulah ditandainya. Akil balik itu menandai setiap amal ibadah, perbuatan salah dan benar mulai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian tidak sedikit anak-anak berpaham, oh kalau begitu Ustaz, karena saya belum balik, ya enggak apa-apa lah ya nakal-nakal. Enggak apa-apa berarti melakukan kesalahan-kesalahan. Enggak apa-apa saya berbohong dengan orang tua. Enggak apa-apa berarti saya membohongi para guru. Tentu tidak demikian yang diharapkan. Karena keterbiasaan melakukan kejelekan dan keburukan itu biasanya akan sangat sulit untuk kita hilangkan. Makanya dari sekarang kebiasaan-kebiasaan baik mesti harus kita lakukan, terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Kalau ada yang ceramah, jangan ketawa-ketawa, jangan cerita-cerita, jangan bicara-bicara. Kita mendengarkan saja itu susah masuknya. Dengan segala kekhusyuan kita, dengan segala konsentrasi kita, begitu Bapak Ibu guru mengajar, itu susah loh masuknya. Apatah lagi kalau sudah guru menerangkan, penceramah sedang menasehati, ketawa terus. Tuh barisan di kipas angin itu. Dari tadi saya lihat ketawa. Putih, terus coklat terus. Ya Allah ya Rabbi. Apa pindah ke depan ya? Sudah balik semua? Sudah? Kita lanjut ya.
Dengarin dulu, ndak lama. Sudah setengah jam lagi Bu ya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan ampunan, maka kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang hidup ini, siapapun dia, itu punya kesalahan, kealpaan, kehilapan. Maka Allah selalu memerintahkan kepada kita untuk menyegerakan diri bertobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu yang luasnya, yang surganya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya menyegerakan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah tempatnya ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menggemarkan diri memperbaiki akhlak kita, tingkah laku kita. Kita selalu berupaya untuk terus-menerus memperbaiki diri kita, memperbaiki tingkah laku kita, memperbaiki pergaulan kita. Kalau tidak kita lakukan dari sekarang, maka akan sangat sulit membiasakan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan rahmat. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan yang diberikan kasih sayang oleh Allah kepada setiap kita. Disebutlah sebagai bulan rahmat. Ini yang ingin kita kejar, ingin yang kita raih di dalam bulan Ramadan ini. Dipersiapkan oleh Allah rahmatnya, kebaikannya, kasih sayangnya, itu yang kita ingin raih di dalam bulan Ramadan ini. Karena rahmat itu yang selalu kita harapkan. Coba perhatikan dalam setiap kita bertemu, berpisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang selalu kita minta, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, bukan karena amal ibadahmu yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga, tetapi karena rahmatnya Allah kepada kita. Nah, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita berupaya untuk memaksimalkan daripada upaya kita mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disiapkan. Bagi siapa yang mau mencari dan mengejarnya, itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebaikan-kebaikan di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peluang untuk menjadi baik di dalam bulan Ramadan ini sudah diformat sedemikian rupa. Artinya peluang untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang mengikuti apa menjadi ketentuan-ketentuan Allah di dalam bulan Ramadan inilah tempatnya. Kita dididik, kita ditarbiyah, kita ditempa dengan segala ilmu pengetahuan dan wawasan agama. Itu dalam rangka perbekalan kita, bukan hanya sekedar di dalam bulan Ramadan. Kenapa peluang-peluang untuk menjadi baik itu akan terbuka lebar? Karena kata Rasulullah, begitu bulan Ramadan tiba, pintu-pintu neraka itu ditutup. Pintu-pintu surga dibuka. Para iblis dan setan dibelenggu. Tapi jangan salah kaprah.
Begitu kita memahami bahwa neraka ditutup, lalu kemudian bukan berarti kita semaunya melakukan apapun yang menjadi keinginan-keinginan kita. Karena sesungguhnya makna daripada neraka ditutup oleh Allah, peluang-peluang untuk melakukan kesalahan itu hampir tidak kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan orang melaksanakan ibadah puasa, itulah ciri dan tanda dari sekian banyak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu malam dia sudah bangun jam 3. Apa yang dia lakukan ketika dia bangun jam 3? Dia melaksanakan apa? Melaksanakan sholat malam. Begitu dia sholat malam selesai, dia munajat kepada Allah, dia mintakan dirinya supaya sukses dunia akhirat, dia mintakan ampun dirinya, dia mintakan ampun kedua orang tuanya, dia minta ampunkan kepada seluruh teman sahabatnya, semua dia minta. Nanti setelah selesai sholat malam, dia ambil pula Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia baca 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Syukur-syukur sudah bisa 1 kali duduk mendapatkan 1 juz. Ada yang sudah 6 juz bacaannya hari ini? Angkat tangan. Yang sudah 6 juz, kita masuk hari ke-6, angkat tangan. Ayo putranya 6 juz, 5 juz, 4 juz. Gak ada ya? S juz. Serius nih? Belum ada yang 6 juz, belum ada yang 5 juz, belum ada yang 4 juz, 3 juz? Dua juz? Gak ada. Mana? 2 juz? Sini maju. Ayo. Maju. Maju sayang. Ayo. Gak usah malu. Ayo. Mumpung ada uang pulsa nih. Yuk. Mana yang 3 juz? Jadi adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, ini peluang ya. Peluang di dalam bulan Ramadan ini, jangan kita terjebak dengan kondisi hari ini. Kondisi hari ini sangat-sangat mengerikan. Kalau tidak menyadarkan diri kita, maka kita akan terbawa dengan arus yang sangat-sangat luar biasa. Zaman hari ini, posisi kalian itu seperti telur di ujung tanduk. Apa maksudnya? Tantangan ke depan semakin berbahaya, semakin kuat. Teknologi yang canggih, teknologi yang serba mutakhir, kalau itu tidak diimbangi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita terjebak kepada generasi penurut, pengikut daripada
syahwat dan hawa nafsu kita. Hari ini kita dihadapkan teknologi yang serba canggih, serba mutakhir. Jadi kalau ada alasan kita kenapa tidak ngaji, pasti boleh jadi karena disebabkan memang belum bisa ngaji, tapi rasa-rasanya setiap sekolah itu memprogramkan baca. Sejak TK, SD sudah dibelajarkan ngaji, tilawah Quran. Tapi persoalannya kemudian kenapa kita tidak mau ngaji? Karena memang kita belum yakin bahwa ternyata kebaikannya membaca Al-Quran itu ada janji Allah dan Rasulnya dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Huruf Al-Quran itu kurang lebih 10 juta. Satu huruf diberikan pahala 1 alif lam mim. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan 1, tetapi berapa? 3. Ada alif, ada lam, ada mim. Maka ganjarannya yang diberikan oleh Allah, 1 kebaikan diberikan ganjaran 10. Berarti kalau 3 itu menjadi 30. 30 dilipat gandakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, bisa 70, bahkan sampai 700, bahkan tidak terhingga batasannya. Itu makanya orang-orang yang tadinya sudah dibekali iman, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk dia tilawah Quran di dalam bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya tidak bisa 1 juz sehari, 2 juz dia baca sehari. Tidak bisa 2 juz, dia baca 3 juz sehari. Begitu. Kalau tidak bisa 1 juz, 2 juz. Khawatirnya 1 lembar pun belum dibaca. Tapi giliran gadget, Android, waduh luar biasa kita ini. Ya. Kalau sudah selfie, TikTok, waduh kitalah jawaranya. Makanya kalau kita tidak memanfaatkan teknologi ini, maka kita menjadi korban. Maka manfaatkan, mumpung Ramadan, silahkan Android gadgetnya dipersilahkan untuk kita gunakan, tapi menggunakannya dalam hal-hal yang positif. Siapa tahu lewat hal-hal yang positif itu Allah bisa juga merubah nasib kita. Yang pasti untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini. Jadi ini menjebak kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Maka manfaatkan di dalam bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang sadar sepenuhnya bahwa kita memang hilaf, salah, alpa. Maka kesempatan kitalah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia kalian memang hari ini merasakan nyaman dan nikmatnya hidup. Berbeda mungkin dengan orang-orang tua kita dulu, atau bapak ibu guru kita yang sudah senior sangat-sangat merasakan betapa sulitnya hidup di masa lalu. Saya SMP 87. Ini lahiran tahun berapa ini? 2000-an ya? Ya. Jadi kalau 87 itu belum ada nampak apapun. Tanda-tandanya juga belum kelihatan itu. Dulu SMP 87, saya di SMP Negeri Gunung Tabur. Jalan kaki dari Maluang. Jalan kaki. Bukan bak aspal seperti ini. Kalau sudah becek dan hujan, kita naik perahu. Bukan pakai ketinting, mendayung. Jadi hari ini terlalu nyaman kehidupan kalian. Nah, memanfaatkan zona nyaman itu
adalah satu keharusan bagi kita. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terpedaya. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau misalnya karena ada, kalau di setiap kelas, di setiap kelompok, di setiap teman, ada memang itu teman-teman yang selalu mengajak ke arah-arah yang selalu bertentangan. Ada saja itu. Tetapi kalau ada teman yang saling mengingatkan, duduk kadangkala sendiri, tidak terlalu banyak temannya, tapi yang dia pegang buku. Kalaupun dia pegang gadgetnya, dia baca wawasan, pengetahuan, ilmu. Bukan hanya sekedar untuk menghibur diri. Karena kalau hiburan yang akan kita buka, karena posisi HP kita hari ini kan menggantikan posisi televisi yang ada di rumah. Hampir-hampir kita tidak pernah lagi nonton TV, tapi sudah di genggaman kita. Maka peluang-peluang itu kalau tidak dimanfaatkan akan sangat-sangat berbahaya. Kenekatan-kenekatan yang dilakukan oleh anak-anak pelajar itu juga bagian daripada pembelajaran bagi kita. Ada anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan Ramadan ini karena kita masih berada di awal Ramadan. Mari manfaatkan semaksimal mungkin, menjadikan diri kita anak-anak yang berkepribadian tangguh, anak-anak yang berkepribadian memiliki akhlakul karimah, anak-anak yang memiliki potensi sumber daya manusia yang unggul. Karena memang itu harapan kita. Karena kalau kita tidak manfaatkan sekarang, maka itu akan ketinggalan kita. Kesuksesan itu diraih tentu tidak hanya sekedar kemampuan IQ, bukan. Bukan hanya sekedar kepintaran kita ranking 1, ranking 2, ranking 3, bukan. Tapi dia berjalan dengan seiring kepintaran ilmu pengetahuan kita barengkan dengan ilmu pengetahuan itu dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang mudah-mudahan nanti pelajaran-pelajaran agama, wawasan-wawasan pengetahuan religinya itu jangan dikesampingkan di zaman sekarang ini. Itu yang mesti harus kita tuntut dan terus pelajari. Ya. Jangan cemas kalau misalnya kita nanti menuntut sekolah, lalu kemudian kita berharap punya titel yang banyak, sekolah tinggi-tinggi, lalu kemudian tidak dibekali dengan iman dan takwa, celaka kehidupan kita. Jadi sehebat apapun titel kita, pendidikan kita, jangan tinggalkan yang namanya pendidikan agama ini. Inilah peluang kita sebagai generasi pelanjut, sebagai generasi muda, dari sekarang harus mau dan mampu belajar, membekali diri. Kita berhutang budi, berhutang jasa dengan Bapak Ibu guru. Kalau dulu biasanya ada hafalan-hafalan yang diberikan oleh guru-guru agama. Nah itu ibu yang mengajar agama, jangan ditinggalin itu, kasih aja hafalan. Karena itu akan bermanfaat nanti di masa tua. Karena kalau sudah tua menghafalnya susah. Kalau seperti umur kalian ini menghafalnya, ya Allah Rabbi, enak banget. Kenapa? Belum banyak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran. Nggak lagi mikirkan beras, belum. Nggak mikirkan minyak goreng. Cukup ibu-ibu kita aja yang ngantri. Ya. Makanya itu yang memudahkan. Mumpung masih muda, mumpung masih berpikirnya lebih terang, maka manfaatkan waktu ini. Jadi kalau belajar pada masa muda itu diibaratkan kita melukis di atas batu. Tapi kalau sudah tua diibaratkan melukis di atas air. Ngerti maksudnya? Bisa kita melukis di atas air?
Enggak bisa. Tapi melukis di atas batu, sekeras apapun batu, maka akan muncul tulisan yang kita lukis. Seperti itulah gambaran ketika kita belajar di masa muda. Belajar, belajar, dan belajar terus. Nah, yang terakhir sekali, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Ramadan ini planningkan program-program kita khususnya pribadi. Kalau misalnya tidak secara berjamaah, minimal secara pribadi. Program-program apa yang bisa kita lakukan? Biasanya itu ada list amaliyah kita. Ngajinya ya kalau mungkin terlalu besar, 1 juz itu 1 lembar paling tidak, jangan sampai tidak sama sekali. Puasanya setiap hari dicentang biasanya. Sholat wajibnya yang 5 waktu kalau Ramadan ini jangan sampai ada yang tertinggal. Syukur-syukur bisa di awal waktu dan berjamaah bagi yang laki-laki. Lalu kemudian apalagi? Sholat-sholat sunnah kita. Diajarkan kita untuk sholat tarawih itu adalah bagian daripada cara Allah mentarbiyah kita agar kita terbiasa sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengerjakan 11, ada yang mengerjakan 23, ada yang 36. Silahkan kita pilih yang mana. Bahkan kita mendengar berita kemarin malam ada salah satu pondok yang mengerjakan sholat tarawihnya itu menyelesaikan 30 juz 1 malam. Dia start sholat tarawihnya dari Isya sampai nanti selesai 2:30 menjelang makan sahur. 8 jam mereka sholat. Kebayang enggak santri-santri yang di sana? Hebatnya luar biasa. Nah, ini yang semestinya kalau kita tidak mampu 8 jam berdiri lama, ya jangan sampai tertinggal sama sekali untuk kita tidak mengerjakan sholat tarawihnya. Karena tarawih ini melatih kita untuk nanti terbiasa sholat sehingga keluar Ramadan 17 rakaat yang diwajibkan kepada kita itu tidak akan tertinggal sama sekali karena sudah terbiasa. Jangan juga meniru ada sholat yang super cepat. 23 rakaat selesai dengan hitungan 7 menit. Pernah lihat? Bisa cara bacanya kalau sholat seperti itu? Tidak bisa. Karena dia tidak satu napas, tapi setengah napas. Kalau satu napas masih enak kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih enak itu. Ya. Tapi ini setengah napas. Makmumnya kita dengar amin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman. Allahu Akbar. Sami'allahu liman. Begitu terus. Nah, tentu karena ini kita diajarkan sesuai dengan kaidah fikih, maka ikuti yang sesuai kaidah itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dalam ceramah mengisi pesantren kilat SMA Negeri 5 ini. Banyak kekurangan, kekhilafan dari saya. Mohon dimaafkan apabila salah kata, dan mudah-mudahan adik-adikku sekalian bisa melewati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan segala kesungguhan. Semoga menjadi anak soleh dan solehah. Sekali lagi lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.